Mungkin terdengar aneh jika aku mengatakan ini padamu, tapi semakin keras kamu mencoba meraih tujuanmu, semakin tujuan itu terasa menjauh. Bagaimana jika kukatakan bahwa perjuangan tanpa henti itulah yang justru menjadi alasan kamu belum mencapainya? Aku tahu, kedengarannya tidak masuk akal, namun kebenarannya sederhana. Kamu tidak meraih kesuksesan melalui kerja keras. Kamu meraihnya dengan memutuskan. Dan ketika kamu benar-benar memutuskan, alam semesta akan tunduk pada keputusanmu. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan terburu-buru, berjuang, dan mengatasi masalah dadakan. Namun, mereka merasa tidak mengalami kemajuan apapun. Mereka yakin sedang produktif, padahal kenyataannya mereka hanya sibuk. Ada perbedaan yang sangat besar antara bergerak dan maju, dan perbedaan itu disebut kejelasan. Tanpa kejelasan, kamu bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun memanjat tangga, hanya untuk menyadari di puncaknya bahwa tangga itu ternyata bersandar pada dinding yang salah. Aku tahu betul perasaan ini. Ada masanya aku bekerja keras, sangat keras. Aku berganti pekerjaan, menambah jam lembur, percaya bahwa semakin aku mendorong diriku, semakin dekat aku dengan kesuksesan. Namun hasilnya selalu sama, stres, utang, dan rasa hampa yang terus membayangi. Aku tidak punya target yang jelas. Aku hanya bereaksi terhadap hidup alih-alih menciptakannya. Kejelasan adalah kekuatan tak terlihat di balik semua pencapaian besar. Itu adalah saat kamu berhenti hidup dalam biasa-biasa saja dan mulai melihat dengan tepat apa yang kamu inginkan. Pikiran manusia ibarat lensa. Jika buram, energi akan menyebar. Namun ketika kamu menyesuaikan fokus itu, cahaya akan terkonsentrasi dan menembus penghalang di depan. Hal yang sama berlaku untuk hasilmu. Jika kamu tidak tahu persis apa yang kamu inginkan, pikiran bawah sadarmu tidak akan bisa bekerja untukmu. Dan inilah rahasia yang diabaikan kebanyakan orang. Alam bawah sadar adalah mesin sejati perilaku manusia. Ia menggerakkan 95% sebuah tindakan harianmu, menurut penelitian dari Stanford University. Ini berarti jika pikiran sadarmu menginginkan satu hal, tetapi alam bawah sadarmu bingung, tidak ada yang akan terwujud. Ibaratnya menginjak gas mobil sementara rem tangan masih terpasang. Jadi aku bertanya padamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dan aku tidak berbicara tentang jawaban umum seperti bahagia atau menemukan kesuksesan. Aku berbicara tentang kejelasan yang spesifik, nyata dan secara emosional menggerakkan. Pernahkah kamu menuliskan tujuan-tujuanmu? Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri mengapa kamu menginginkannya? Ketika aku mulai mempelajari pikiran manusia, aku menyadari hampir tidak ada yang melakukan ini. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka mencoba menyelesaikan masalah yang tidak secara langsung terkait dengan apa yang benar-benar mereka inginkan. Mereka mengkhawatirkan tagihan yang harus dibayar, tetapi tidak bertanya pada diri sendiri mengapa mereka tidak pernah berhasil menciptakan kelimpahan. Mereka mencoba memperbaiki gejala tanpa memahami akar masalahnya. Kejelasan adalah penawar kebingungan ini. Aku ingat hari ketika seorang mentor bertanya kepadaku, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari hidup?" Aku tidak bisa menjawabnya. Aku merasa terekspos, malu, seolah aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja keras untuk sesuatu yang bahkan tidak aku ketahui apa itu. Malam itu, aku duduk dengan sebuah buku catatan dan menuliskan semua yang aku inginkan, tanpa menahan diri. Rumah, perjalanan, kebebasan finansial, tujuan, dampak. Dan saat aku menulis, aku menyadari ada sesuatu di dalam diriku yang bergeser. Seolah-olah arah baru muncul. Aku tidak tahu bagaimana aku akan mencapai semua itu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu kemana aku ingin pergi. Dan itulah saat segalanya mulai berubah. Karena ketika kamu menetapkan tujuan, jalannya akan mulai terungkap. Kejelasan bukan hanya mental, ia bersifat getaran. Segala sesuatu di alam semesta merespons frekuensi yang kamu pancarkan. Ketika kamu bingung, kamu memancarkan sinyal yang bertentangan. Ibaratnya menyetel dua stasiun radio sekaligus. Tetapi ketika ada fokus, alam semesta merespons. Itulah mengapa orang-orang dengan tujuan yang jelas terlihat beruntung. Itu bukan keberuntungan,
itu adalah keselarasan, dan sains membuktikannya. Penelitian dari Harvard Business School telah menunjukkan bahwa individu yang menuliskan tujuan-tujuan yang jelas dan memvisualisasikan hasilnya hingga 10 kali lipat lebih mungkin untuk mencapainya daripada mereka yang hanya memikirkan apa yang mereka inginkan. Menuliskan tujuanmu adalah langkah pertama untuk mengubah keinginan menjadi perintah. Sekarang, amati bagaimana orang-orang hidup. Mereka mengeluh tentang rutinitas mereka, kekurangan waktu, merasa kewalahan. Tetapi jika kamu bertanya kepada mereka persis kemana mereka ingin pergi, sedikit yang bisa menjawab. Mereka hidup seperti penumpang yang bingung di mobil mereka sendiri, menunggu seseorang mengantar mereka ke tempat yang lebih baik. Namun kenyataannya, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Arahnya ada di tanganmu. Masalahnya adalah banyak yang takut untuk memilih jalan dan membuat kesalahan. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak memilih. Tetapi keraguan adalah penjara terbesar yang ada, karena itu menghalangimu untuk bergerak maju. Dan ketika kamu tidak memilih, dunia akan memilih untukmu. Hasilnya adalah perasaan terjebak dalam kehidupan yang tidak mencerminkan dirimu yang sebenarnya. Kejelasan adalah keberanian. Keberanian untuk melihat ke dalam diri dan mengakui apa yang sebenarnya kamu inginkan, bahkan jika itu terasa terlalu besar, terlalu mustahil, terlalu jauh. Ketika kamu menetapkan tujuan yang berani, sesuatu di dalam dirimu terbangun. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Otakmu mengaktifkan sistem aktivasi retikuler, filter neurologis yang bertanggung jawab untuk memperhatikan segala sesuatu yang relevan dengan minatmu. Itulah mengapa, ketika kamu memutuskan untuk membeli mobil merah, kamu mulai melihat mobil merah di mana-mana. Mereka selalu ada di sana. Perbedaannya adalah sekarang pikiranmu diprogram untuk memperhatikannya. Hal yang sama terjadi dengan peluang. Mereka tidak muncul begitu saja entah dari mana. Mereka selalu ada di sana, menunggumu untuk melihatnya, dan disinilah banyak orang menyabotase diri sendiri. Mereka menunggu untuk merasa termotivasi agar mendapatkan kejelasan, padahal justru sebaliknya. Kejelasan mendahului motivasi. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan, tubuh dan pikiranmu selaras. Tindakan menjadi alami. Kamu tidak perlu memaksa diri untuk bangun pagi, belajar, atau mendisiplinkan diri. Kamu hanya melakukannya karena kamu memiliki alasan yang cukup kuat. Tujuanlah yang menyulut api konsistensi. Tanpa itu, setiap hambatan terasa seperti alasan untuk menyerah. Dengan itu, tidak ada tantangan yang cukup besar untuk menghentikanmu. Jadi, jika kamu benar-benar ingin mengubah levelmu, hentikan semuanya sejenak. Pejamkan matamu, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku inginkan? Bayangkan dirimu menjalani kenyataan itu. Rasakan apa yang akan kamu rasakan jika itu sudah menjadi milikmu. Lihat warna-warnanya, dengar suaranya, lihat orang-orang di sekitarmu. Rasakan kebanggaan, rasa syukur, kedamaian. Begitulah awalnya. Segala sesuatu yang ada diciptakan kawan duas. Kali, pertama, dos dalam pikiran, lalu di dunia fisik. Rumah yang kamu tinggali, ponsel yang kamu gunakan, mobil yang kamu kendarai, semuanya lahir dari pemikiran seseorang yang memiliki kejelasan yang cukup untuk bertindak. Sekarang giliranmu. Karena jika kamu tidak memutuskan apa yang kamu inginkan, kamu akan berakhir menjalani impian orang lain, seseorang yang memutuskan lebih dulu darimu. Kejelasan bukan hanya awal dari kesuksesan. Itu adalah kesuksesan dalam wujud benihnya. Cara kamu memulai hari menentukan ritme untuk segala sesuatu yang terjadi selanjutnya. Apa yang kebanyakan orang masih belum pahami adalah bahwa beberapa menit pertama durehon di pagi hari adalah titik balik antara mengulang masa lalu atau menciptakan masa depan yang benar-benar baru. Pernahkah kamu menyadari betapa umumnya bangun karena alarm, meraih ponsel dan segera menyelami pesan, berita, media sosial, kekhawatiran pekerjaan, dan tagihan yang harus dibayar? Ibaratnya terjun ke pusaran sebelum bahkan menjejakkan kaki ke tanah. Dan bagian terburuknya adalah, itu menjadi otomatis, kamu bahkan tidak menyadarinya, tetapi otakmu sudah bangun dalam keadaan siaga, dibanjiri dopamin dan kortisol,
hormon stres dan urgensi. Pada saat itu, pikiranmu tidak menciptakan, ia hanya bereaksi. Dan jika kamu menghabiskan pagimu dengan bereaksi, sepanjang harimu akan mengikuti pola yang sama. Mentorku Earl Nightingale pernah berkata, 5 menit pertama harimu adalah peta takdirmu. Aku mendengarnya dan awalnya aku akui, aku mengabaikannya. Tetapi seiring waktu, aku menyadari bahwa dia benar sekali. Ketika kamu bangun, otakmu berada dalam kondisi gelombang otak alfa dan theta. Kondisi yang sama yang kita gunakan dalam meditasi mendalam atau hipnosis. Saat itulah pikiranmu paling reseptif, paling terbuka, paling lentur. Penelitian yang dilakukan di UCLA telah menunjukkan bahwa selama periode ini, tepat setelah bangun tidur, neuroplastisitas mencapai puncaknya. Seolah-olah otak adalah segumpal tanah liat segar, siap untuk dibentuk. Apa yang kamu pikirkan dan rasakan pada saat itu menancap lebih kuat pada koneksi sarafmu, menentukan tidak hanya nada hari itu, tetapi juga bagaimana kamu memandang hidup. Aku tidak memahami ini sampai aku mulai memperhatikan kebiasaanku sendiri. Ada hari-hari ketika aku bangun sudah memikirkan masalah, tagihan, janji temu, tenggat waktu, hal-hal yang belum aku lakukan, dan tanpa menyadarinya, aku memprogram pikiranku untuk kelangkaan dan kekhawatiran. Hasilnya, lebih banyak situasi yang membuatku merasa kekurangan waktu dan uang. Saat itulah, aku memutuskan untuk berubah. Aku memulainya dengan sesuatu yang sederhana. Saat bangun tidur, sebelum melakukan hal lain, aku akan diam sejenak selama beberapa menit. Aku akan bernapas dalam-dalam. Aku akan merasakan tubuhku, dan aku akan bertanya pada diriku sendiri. 3. Pertanyaan kuat. Siapa yang ingin aku menjadi hari ini? Bagaimana aku ingin merasa hari ini? Dan apa yang ingin aku ciptakan hari ini? Ketiga, pertanyaan ini sepenuhnya mengubah caraku melihat dunia. Ketika kamu memulai harimu dengan niat, semuanya berubah. Karena niat adalah fokus, dan fokus adalah energi, dan energi adalah apa yang menciptakan hasil. Pikirkanlah, kamu menarik apa yang kompatibel dengan kondisi internalmu. Jika kamu bangun dalam kecemasan, kamu akan menarik ketergesaan, kebingungan, kesalahan. Jika kamu bangun dalam kedamaian, kamu menarik kejelasan, sinkronisitas, dan keluasan. Ini bukan sihir, ini fisika. Alam semesta merespons getaran, dan getaranmu ditentukan oleh keadaan emosionalmu. Ketika kamu memulai harimu dalam keseimbangan, seluruh tubuhmu memasuki koherensi. Jantung, otak, napasmu, semuanya selaras. Sains menyebut ini koherensi fisiologis, dan studi dari HeartMath Institute menunjukkan bahwa itu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusanmu, meningkatkan fokusmu, dan memperkuat sistem kekebalan tubuhmu. Namun, inilah ironinya. Orang-orang berkata mereka tidak punya waktu untuk praktik semacam ini, padahal mereka menghabiskan berjam-jam setiap hari bereaksi terhadap gangguan. Saya dulunya seperti itu. Saya akan bangun dan langsung terjun ke pekerjaan, percaya bahwa saya sedang produktif. Tapi produktivitas tanpa kesadaran hanyalah gerakan tanpa arah. Ketika saya mulai menyisihkan 10 menit paling awal di pagi hari hanya untuk diri sendiri, saya menyadari bahwa saya mendapatkan berjam-jam ekstra sepanjang hari saya. Keputusan menjadi lebih sederhana, ide-ide mengalir, dan percakapan bahkan terasa lebih ringan. Seolah-olah dunia mulai merespon secara berbeda. Saya ingat suatu masa ketika hidup saya benar-benar kacau balau. Saya menjalankan sebuah perusahaan bepergian terus-menerus tanpa henti. Tubuh dan pikiran saya sudah di ambang batasnya. Dan suatu hari duduk di kamar hotel, kelelahan, saya menyadari bukan hidup yang tidak teratur, melainkan saya. Keesokan harinya, saya terbangun sebelum matahari terbit. Saya membuka jendela. Udara dingin, langit masih agak gelap. Saya duduk dan bernapas. Hanya itu, saya bernapas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasakan keheningan di dalam diri saya. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi memulai pagi hari tanpa terhubung kembali dengan ruang batin itu. Dan anehnya, semakin saya menenangkan diri, semakin banyak peluang yang muncul. Kesepakatan tercapai dengan mudah,
pertemuan yang tak terduga terjadi, ide-ide muncul tepat pada waktu yang tepat. Saat itulah saya memahami, dunia luar adalah cerminan setia dari keadaan batin saya. Pikirkan tentang hari Anda sendiri. Berapa kali Anda terbangun dan sudah merasa tertinggal? Berapa kali Anda bangkit dengan pikiran penuh kekhawatiran, yakin bahwa Anda perlu terburu-buru untuk mengejar segalanya? Dorongan urgensi inilah yang mendorong jutaan orang untuk hidup dengan mode otomatis, menumpuk stres, kecemasan, dan kelelahan. Namun kenyataannya, Anda tidak perlu terburu-buru untuk mencapai apapun. Anda perlu menyelaraskan diri. Dan penyelarasan ini dimulai setiap pagi, di saat-saat pertama Anda terbangun. Ada prinsip sederhana yang suka saya ingat, pikiran yang terjaga menciptakan hari, dan hari membentuk hidup. Jika Anda mengubah permulaan, Anda mengubah alur cerita. Bangun bukan hanya tentang membuka mata, ini tentang secara sadar memilih siapa Anda akan menjadi hari ini. Dan setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menulis ulang kisah Anda sendiri. Ketika Anda terbangun dengan kejernihan dan niat, keadaan yang dulunya tampak seperti hambatan mulai tertata ulang menjadi peluang. Orang-orang bereaksi berbeda terhadap Anda, percakapan mengambil nada lain, dan waktu seolah meluas. Jadi, besok, saat alarm Anda berdering, jangan terburu-buru. Berhenti sejenak, bernapaslah. Rasakan keheningan sebelum kebisingan. Dan ingat, di menit-menit hening ini, Anda tidak hanya memulai hari lain, Anda sedang menciptakan kembali realitas Anda. Dan begitulah hari-hari biasa berubah menjadi kehidupan yang luar biasa. Kata coba adalah salah satu pencuri mimpi terbesar. Kedengarannya tidak berbahaya, tetapi itu adalah samaran halus untuk keraguan. Orang-orang selalu berkata, saya akan mencoba berubah. Saya akan mencoba memulai. Saya akan mencoba melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Namun, apa yang sebenarnya mereka katakan adalah, saya belum memutuskan. Karena kekuatan sejati bukan pada mencoba, melainkan pada memutuskan. Ketika Anda mencoba, Anda sudah meninggalkan celah untuk menyerah. Itu seperti mengatakan pada diri sendiri, jika tidak berhasil, tidak apa-apa. Tetapi ketika Anda memutuskan, tidak ada rencana B, hanya ada jalan, dan jalan itu akan menyesuaikan diri dengan Anda seiring Anda menapakinya. Saya menyadari ini dengan cara yang sangat sederhana. Suatu kali, saat seminar, saya meminta seorang pria untuk mencoba berdiri dari kursinya. Dia berdiri. Saya berkata, tidak, Anda tidak mengerti. Saya meminta Anda untuk mencoba. Dia tertawa, duduk, dan mencoba lagi. Dan dia tetap di sana, setengah berdiri, setengah duduk, tidak yakin harus berbuat apa. Pada saat itu, seluruh ruangan memahami, mencoba itu sama dengan terjebak di antara ya dan tidak. Dan justru di limbo inilah kebanyakan orang hidup. Mereka ingin berubah, tetapi mereka juga menginginkan kenyamanan untuk tetap sama. Mereka menginginkan kebebasan finansial, tetapi tidak ingin melepaskan keamanan gaji tetap. Mereka ingin memulai bisnis, tetapi tidak ingin mengambil risiko. Dan keadaan dualitas inilah yang menghancurkan kemajuan. Pikiran manusia tidak merespons ambiguitas. Ketika Anda mengatakan, saya akan mencoba, alam bawah sadar Anda memahami bahwa tidak ada perintah yang jelas. Dan jika tidak ada kejelasan, tidak ada gerakan. Ilmu saraf menjelaskan ini dengan sangat menarik. Otak diprogram untuk menghemat energi dan keputusan yang tidak pasti menciptakan konflik internal yang ditafsirkan oleh tubuh sebagai bahaya. Jadi, ia melumpuhkan. Anda menunda, menunda-nunda, teralihkan. Bukan karena Anda malas, tetapi karena pikiran Anda belum menerima sinyal yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Keputusan adalah pemicu yang menghilangkan blokir. Itulah yang membuat otak langsung beraksi dan menyelaraskan tubuh dengan tujuannya. Itulah yang persis mengubah hidup saya. Ketika pertama kali membaca buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, sesuatu terbangun dalam diri saya. Saya masih seorang pemadam kebakaran di Toronto, bangkrut dan tanpa prospek, tetapi dengan pikiran baru yang berdengung di kepala saya. Bagaimana jika saya memutuskan untuk berubah saja? Pada waktu itu, saya berpenghasilan sekitar $4.000 setahun. Penghasilan yang stabil namun terbatas.
Dan suatu hari saya melihat seragam itu dan berpikir, saya tidak bisa menghabiskan hidup saya melayani ketakutan. Saya mengundurkan diri. Orang-orang menyebut saya gila. Mereka berkata saya membuat kesalahan besar. Tetapi di dalam diri saya ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu saya tidak akan kembali. Keputusan yang tampaknya sembrono ini membawa saya untuk membuka bisnis kebersihan pertama saya. Pada tahun pertama, saya meraup lebih dari $100.000 dan semuanya dimulai bukan ketika saya bermimpi, tetapi ketika saya memutuskan. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang gagal di tengah jalan bukanlah pada keberuntungan atau bakat, melainkan pada kemampuan untuk memutuskan dengan cepat dan bertindak dengan keyakinan. Hidup merespons keputusan, bukan keraguan. Ketika Anda berkomitmen pada sesuatu, seluruh alam semesta menata ulang dirinya sendiri untuk membuka jalan. Ini bukan filosofi murahan, ini adalah hukum alam. Pikirkan nama-nama besar dalam sejarah, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk, mereka semua memiliki karakteristik yang sama. Mereka membuat keputusan dengan keyakinan dan menyesuaikan arah mereka seiring berjalannya waktu. Sementara kebanyakan orang menunggu untuk memiliki semua jawaban sebelum memulai, mereka yang memutuskan menciptakan jawaban dalam prosesnya. Tetapi mengapa begitu sulit untuk memutuskan? Karena keputusan membutuhkan pengorbanan. Memutuskan berarti memilih satu jalur dan mau tidak mau meninggalkan jalur lain. Dan manusia lebih takut kehilangan daripada menginginkan keuntungan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford menunjukkan bahwa rasa sakit psikologis karena kehilangan sesuatu 2 kali lebih intens daripada kesenangan mendapatkan sesuatu yang baru. Itulah mengapa begitu banyak orang hidup terperangkap dalam pekerjaan yang mereka benci, hubungan yang hampa, dan rutinitas tanpa tujuan. Mereka lebih memilih rasa sakit yang sudah dikenal daripada ketidakpastian perubahan. Tetapi harga dari keamanan ini sangat tinggi. Itu adalah hidup yang berlalu tanpa kepuasan. Ketika Anda mengatakan, saya akan mencoba, Anda mengatakan, saya belum mempercayai diri sendiri. Dan tanpa kepercayaan diri, tidak ada yang berkembang. Anda harus mengambil risiko. Tindakan memutuskan adalah tindakan keyakinan pada diri sendiri, pada sesuatu yang lebih besar, bahwa jalan akan terungkap. Keputusan melepaskan energi. Itu seperti menyalakan lampu dalam kegelapan. Selama Anda ragu, semuanya tampak kabur. Tetapi saat Anda mengatakan, ini dia, skenario berubah. Orang-orang yang tepat muncul, ide-ide yang tepat mengalir, peluang terhubung. Saya belajar bahwa momen sempurna tidak akan pernah tiba. Menunggunya seperti menunggu angin berhenti untuk menyeberangi samudra. Anda hanya belajar menavigasi di tengah pergerakan. Tindakan menghasilkan kejelasan, bukan sebaliknya. Seringkali kita berpikir kita perlu memahami segalanya untuk bertindak, tetapi justru sebaliknya. Kita perlu bertindak untuk memahami. Itulah mengapa saya selalu berkata, mulailah dari tempat Anda berada, dengan apa yang Anda miliki, dan lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Karena tindakan yang tidak sempurna lebih berharga daripada niat yang sempurna. Mungkin Anda memiliki mimpi yang tersimpan rapi, proyek yang tersimpan di rak, ide yang muncul sesekali dan membuat Anda tersenyum. Tetapi segera keraguan menyelinap masuk. Bagaimana jika tidak berhasil? Jawabannya sederhana, bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika ini adalah langkah yang akan mengubah kisah hidup Anda? Bagaimana jika ketakutan hanyalah ujian terakhir sebelum kebebasan? Saya telah melihat orang-orang biasa mengubah seluruh hidup mereka hanya karena mereka mengatakan "ya" pada apa yang mereka rasakan di hati mereka. Mereka tidak menunggu untuk siap. Mereka memutuskan dan kemudian bersiap. Saya suka berpikir bahwa hidup itu seperti pintu otomatis. Ia hanya terbuka ketika Anda mengambil langkah pertama. Jika Anda diam berdiri menunggu pintu terbuka, ia akan tetap tertutup. Tetapi saat Anda bergerak, mekanisme aktif. Keputusan adalah gerakan yang membangunkan mekanisme tak terlihat dari alam semesta. Jadi, berhentilah mencoba, menganalisis, menunggu, putuskan, dan lihat apa yang terjadi ketika Anda akhirnya mengatakan "ya"
yang mutlak kepada kehidupan. Karena saat Anda memutuskan, sesuatu yang lebih besar mulai memutuskan bersama Anda. Kebanyakan orang percaya masalah mereka berasal dari luar, dari pekerjaan, ekonomi, orang lain, pemerintah, keberuntungan. Mereka menunjuk ke segala sesuatu di sekitar mereka, mencoba menemukan penjelasan logis untuk apa yang tidak berfungsi. Tetapi kebenarannya, betapapun tidak nyamannya kedengarannya, adalah bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Tidak ada yang berubah di luar sana jika Anda tidak mengubah apa yang terjadi di dalam diri Anda. Lingkungan Anda, peluang Anda, hubungan Anda, bahkan saldo bank Anda adalah cerminan setia dari apa yang Anda yakini mungkin. Ketika Anda memahami ini secara mendalam, hidup berhenti menjadi perjuangan dan mulai menjadi ciptaan yang disadari. Selama bertahun-tahun, saya tidak memahami prinsip ini. Saya percaya bahwa jika saya bekerja lebih keras, segala sesuatunya akan terselesaikan. Jadi saya bekerja hingga kelelahan, lembur, mengambil terlalu banyak komitmen, mencoba mengontrol setiap detail. Namun seolah-olah sesuatu selalu luput, uang datang dan pergi, peluang muncul dan menguap. Itu seperti berlari di atas treadmill. Saya terus bergerak sepanjang waktu, tetapi tidak pernah pergi kemana-mana. Saya menyalahkan sistem, pasar, orang-orang, hingga suatu hari saya menyadari, masalahnya bukan pada dunia, masalahnya ada pada program mental saya. Saya memancarkan getaran kelangkaan, dan alam semesta yang selalu patuh hanya memantulkan kembali apa yang saya pancarkan. Segala sesuatu yang Anda alami selaras dengan citra diri yang Anda miliki. Jika Anda percaya bahwa Anda harus berjuang untuk mendapatkan uang, uang akan datang dengan perjuangan. Jika Anda percaya sulit menemukan orang baik, Anda hanya akan bertemu dengan mereka yang mengonfirmasi keyakinan itu. Dan jika Anda percaya diri Anda tidak pantas mendapatkan kemakmuran, kesuksesan akan menjauh, bahkan ketika itu sudah dalam jangkauan. Ini seolah-olah setiap pikiran adalah kata sandi getaran yang menghubungkan Anda ke realitas tertentu. Dan sampai Anda mengubah kata sandi itu, Anda akan terus memasuki frekuensi hasil yang sama. Fisika modern menyebut ini resonansi. Seluruh alam semesta beroperasi melalui getaran. Tidak ada yang diam, semuanya bergetar. Ketika dua frekuensi selaras, mereka saling menarik. Dan apa yang orang sebut kebetulan, sesungguhnya hanyalah masalah kesesuaian getaran. Jika Anda bergetar dengan rasa takut, Anda menarik lebih banyak rasa takut. Jika Anda bergetar dengan kelimpahan, Anda menarik lebih banyak kelimpahan. Bukan karena ada sihir di dalamnya, tetapi karena perilaku Anda berubah sesuai dengan kondisi internal yang Anda kembangkan. Dan perilaku itulah yang menciptakan hasil. Ketika saya memahami ini, saya berhenti mencoba mengubah dunia dan mulai mengubah frekuensi saya. Saya menyadari bahwa persepsi diri saya adalah titik balik yang sebenarnya. Selama saya melihat diri saya sebagai seseorang yang perlu berjuang, alam semesta memberi saya lebih banyak pertarungan. Ketika saya mulai melihat diri saya pantas mendapatkan kemakmuran, jalan-jalan terbuka. Saya mulai bertindak berbeda, berbicara berbeda, berpikir berbeda. Dan perlahan segala sesuatu di sekitar saya mulai menata diri kembali. Itu bukan sihir, itu adalah keselarasan. Yang eksternal hanya mengikuti transformasi internal. Saya ingat suatu masa ketika segala sesuatu tampak berjalan salah. Saya berpenghasilan baik, tetapi uang itu lenyap secepat kedatangannya. Rasanya seperti mencoba mengisi ember yang bocor. Suatu hari, lelah merasa kalah. Saya duduk dalam keheningan dan mulai mengamati pikiran saya tentang uang. Dan saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Saya tidak percaya saya pantas memilikinya. Jauh di lubuk hati, masih ada seorang anak laki-laki yang melihat uang sebagai sesuatu yang jauh, disediakan untuk orang lain, untuk mereka yang lahir di keluarga yang lebih baik, dengan pendidikan lebih tinggi, keberuntungan lebih besar. Keyakinan ini membuat saya bertindak tanpa sadar, menyabotase hasil saya sendiri. Ketika saya mulai memprogram ulang persepsi ini, segalanya berubah. Saya mulai menulis afirmasi positif, memvisualisasikan hidup saya dengan kelimpahan, bukan sebagai mimpi yang jauh, tetapi sebagai keadaan alami. Saya mulai bertingkah laku seperti orang yang makmur, bukan dalam kesombongan, tetapi dalam pola pikir.
Dan tak lama kemudian, peluang mulai muncul dengan cara yang tidak bisa saya rencanakan. Seolah-olah hidup berkata, sekarang kamu mengerti. Dan kenyataannya adalah, hidup selalu merespons bagaimana Anda merasa tentang diri sendiri. Studi dari Universitas Yale menunjukkan bahwa emosi kelimpahan dan rasa syukur mengaktifkan daerah otak yang terkait dengan kreativitas dan pengambilan keputusan jangka panjang. Sebaliknya, emosi ketakutan dan kekhawatiran memicu sistem bertahan hidup yang menghalangi kemampuan Anda untuk melihat solusi. Itulah sebabnya orang yang terus-menerus stres membuat keputusan yang buruk, sementara mereka yang memupuk kedamaian batin tampaknya menemukan solusi yang tidak terduga. Ini bukan kebetulan. Ini adalah biologi yang bersekutu dengan getaran. Namun, mengubah dunia batin membutuhkan keberanian. Karena Anda perlu memeriksa keyakinan yang telah diperkuat selama bertahun-tahun, mungkin selama beberapa generasi. Selalu seperti ini di keluarga saya. Hidup itu sulit. Uang tidak membawa kebahagiaan. Frasa-frasa ini berulang seperti mantra negatif, memprogram alam bawah sadar kolektif untuk keterbatasan. Ketika Anda mengulanginya, Anda memperkuat kode getaran kelangkaan. Dan semakin Anda percaya padanya, semakin nyata itu menjadi. Tetapi kabar baiknya adalah, seperti halnya satu pikiran menciptakan realitas, pikiran lain dapat mengubahnya. Seorang wanita yang berpartisipasi dalam salah satu program pelatihan saya terjebak dalam pola ini. Dia bekerja sebagai perawat, melakukan shift yang melelahkan, terlilit utang dan kelelahan secara emosional. Ketika saya bertemu dengannya, dia berkata, "Saya merasa semakin saya bekerja, semakin miskin saya." Saya menjawab, "Itu karena tubuhmu bekerja, tetapi pikiranmu masih bergetar dengan kekurangan." Kami memulai proses pemrograman ulang mental yang sederhana. Afirmasi harian, visualisasi, dan rasa syukur yang disengaja. Beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan promosi, memulai usaha sampingan kecil, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mulai menabung. Realitasnya berubah karena dia berubah secara internal. Tidak ada yang berubah dari luar ke dalam. Uang, hubungan, kesehatan, semuanya adalah cerminan. Ketika Anda selaras secara internal, dunia mulai memantulkan kembali keselarasan itu kepada Anda. Seolah-olah alam semesta berkata, sekarang saya mengerti apa yang Anda inginkan. Dan ia mengirimkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, sebelum mencoba memperbaiki dunia, perbaiki kondisi internal Anda. Berhentilah melawan keadaan dan mulailah menyesuaikan getaran Anda. Frekuensi Anda adalah magnet Anda. Dan itu tidak pernah berbohong. Uang, kesuksesan, dan peluang bukanlah produk kebetulan. Itu adalah respons langsung terhadap getaran yang Anda pancarkan setiap hari. Segala sesuatu yang ada adalah energi pada frekuensi yang berbeda. Dan kita, manusia, adalah pemancar dan penerima energi ini setiap saat. Masalahnya adalah hampir tidak ada yang secara sadar merasakan ini. Orang berpikir mereka mencari kemakmuran. Tetapi yang sebenarnya mereka pancarkan adalah ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan. Dan alam semesta yang merespons dengan presisi mutlak mengembalikan kepada mereka persis lebih banyak situasi yang mengonfirmasi emosi tersebut. Itulah mengapa mereka yang bergetar dengan kelangkaan menarik kekurangan, sementara mereka yang bergetar dengan kepercayaan menarik kelimpahan. Ilmu pengetahuan modern mengonfirmasi apa yang selalu diketahui oleh spiritualitas. Penelitian dari Universitas Yale menunjukkan bahwa ketika Anda terhubung dengan emosi positif seperti rasa syukur, harapan, dan antusiasme, area otak tertentu yang terkait dengan kreativitas dan penalaran strategis aktif. Ini adalah wilayah yang sama yang mendorong pengambilan keputusan cerdas dan perilaku jangka panjang. Sebaliknya, ketika Anda berpegang pada kekhawatiran dan ketakutan, Anda mengaktifkan sistem limbik, pusat bertahan hidup. Dan kondisi ini membuat Anda memandang dunia melalui lensa ancaman. Anda berhenti menciptakan dan mulai hanya bereaksi. Inilah mengapa begitu banyak orang hidup terjebak dalam siklus stres dan kelangkaan, bahkan ketika mereka bekerja keras. Mereka tidak menyadari bahwa mereka beroperasi dalam mode bertahan hidup, bukan mode ekspansi. Segala sesuatu yang Anda rasakan berubah menjadi sinyal getaran.
Dan sinyal ini jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Tidak masalah apa yang Anda katakan Anda inginkan. Yang penting adalah apa yang benar-benar Anda rasakan mungkin terjadi. Anda bisa mengulangi "saya ingin makmur" 1000 kali, tetapi jika jauh di dalam diri Anda ada ketakutan yang mendalam akan kegagalan, ketakutan itulah yang didengar alam semesta. Alam semesta selalu merespons emosi yang dominan, dan disitulah kerja sadar masuk, menaikkan getaran Anda sampai selaras dengan realitas yang ingin Anda tarik. Saya mempelajari ini dalam praktik. Ada saatnya saya menghasilkan banyak uang, tetapi tidak ada yang bertahan dengan saya. Saya selalu menemukan cara untuk membelanjakannya, menginvestasikan dengan buruk, atau kehilangannya. Sampai saya menyadari bahwa getaran internal saya masihlah kelangkaan. Saya tidak tahu bagaimana mempertahankan kelimpahan karena secara emosional saya tidak merasa layak mendapatkannya. Tubuh saya bergetar dengan kekhawatiran, dan kekhawatiran adalah bahasa kehilangan. Jadi saya memulai proses pemrograman ulang getaran. Setiap pagi, sebelum memulai hari, saya menempatkan diri saya ke dalam keadaan emosional seseorang yang sudah makmur. Saya tidak menunggu uang datang untuk merasa berkelimpahan. Saya merasa berkelimpahan sebelumnya, dan uang datang sebagai konsekuensi. Ini adalah kunci yang mengubah segalanya. Rasakan dulu, terima, kemudian. Getaran selalu mendahului manifestasi. Ketika Anda mengubah kondisi internal Anda, dunia fisik mulai menata diri kembali sesuai dengan frekuensi baru ini. Ini seperti mengganti stasiun radio. Musik tidak muncul entah dari mana, ia selalu ada di sana, hanya di luar jangkauan penyetelan Anda. Kelimpahan sudah ada, Anda hanya perlu menyesuaikan tombol internal Anda untuk mendengarnya. Dan mungkin ini tampak terlalu simbolis, tetapi ini sangat nyata. Fisikawan kuantum Max Planck sudah mengatakan bahwa semua materi hanyalah getaran energi pada kepadatan yang berbeda. Ketika Anda memahami ini, Anda menyadari bahwa tidak ada yang terpisah. Anda dan alam semesta berada dalam komunikasi getaran yang konstan. Dan komunikasi ini terutama terjadi melalui apa yang Anda rasakan. Jika di dalam diri Anda ada rasa syukur, kedamaian, dan kepercayaan, medan di sekitar Anda meluas, dan ini secara harfiah mengubah keadaan yang muncul dalam hidup Anda. Saya ingat situasi yang mencolok. Saya berada pada titik di mana segala sesuatu tampak berantakan. Saya kehilangan kontrak, investasi, dan kehidupan finansial saya mulai runtuh. Tetapi alih-alih bereaksi dengan ketakutan, saya memutuskan untuk mempertahankan getaran kepercayaan. Saya bangun setiap hari dan sebelum melihat masalah apapun, fokus untuk merasakan kelimpahan. Saya berkata pada diri sendiri, alam semesta berlimpah dan saya adalah bagian darinya. Saya melakukan ini bahkan ketika tidak ada yang tampak masuk akal, dan sungguh luar biasa mengamati bagaimana segala sesuatu mulai berubah. Orang-orang yang tidak saya lihat bertahun-tahun menghubungi saya dengan peluang. Proyek-proyek lama muncul kembali, aliran itu pulih, karena ketika getaran berubah, medan merespons. Hal yang paling menarik adalah bahwa otak juga mengenali perubahan ini. Ketika Anda memupuk emosi yang tinggi, seperti cinta dan rasa syukur, otak melepaskan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang meningkatkan fokus, kejernihan, dan rasa kekuatan pribadi Anda. Ini menciptakan siklus yang baik. Semakin baik perasaan Anda, semakin percaya diri Anda bertindak, dan semakin percaya diri Anda bertindak, semakin banyak hasil positif yang Anda tarik. Ini adalah spiral naik yang dimulai dari dalam keluar. Tetapi seseorang harus waspada. Ketakutan terus-menerus mencoba menyelinap masuk kembali, dan seringkali ia menyamarkan dirinya sebagai kehati-hatian, sebagai rasionalitas, sebagai akal sehat. Ia akan memberitahu Anda bahwa berbahaya untuk terlalu percaya, untuk bermimpi terlalu besar, untuk merasa bersyukur sebelum melihat hasilnya. Namun, ini adalah program lama yang berusaha menahan Anda di frekuensi usang. Ketika ketakutan muncul, dan memang akan muncul, jangan melawannya. Amati, bernapaslah, dan pilihlah untuk bergetar secara berbeda. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk bertindak meskipun ada rasa takut itu. Anda tidak perlu menunggu dunia berubah untuk merasa lebih baik. Anda mengubah dunia dengan mengubah
bagaimana Anda merasa saat ini. Segala yang Anda inginkan sudah tersedia, menunggu getaran Anda selaras. Dan penyelarasan ini terjadi ketika Anda mulai berpikir, berbicara, dan merasa seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan. Ini bukan pura-pura, ini adalah pelatihan getaran. Ini adalah membentuk medan sebelum materi termanifestasi. Rahasia kekayaan, kesehatan, hubungan, dan kebahagiaan adalah sama, kondisi getaran Anda. Karena getaran mendahului tindakan, dan tindakan mewujudkan getaran. Inilah ilmu daya tarik yang sesungguhnya, bukan keyakinan magis, melainkan proses alami kehidupan. Ketika Anda memahami bahwa segalanya adalah frekuensi, Anda mulai menyadari bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang Anda taklukkan, melainkan sesuatu yang Anda selaraskan. Dan pada saat ini juga, Anda dapat memilih untuk mengubah frekuensi Anda. Tidak peduli di mana Anda berada, apa yang Anda miliki, atau apa yang telah Anda hilangkan. Kelimpahan tidak perlu datang dari luar. Ia dimulai sekarang di dalam diri Anda. Tindakan adalah jembatan antara yang tak terlihat dan yang terlihat. Ini adalah penghubung yang mengubah pikiran menjadi materi, keinginan menjadi pencapaian, niat menjadi hasil. Segala yang Anda inginkan sudah ada, tetapi berada pada tingkat potensi. Dan satu-satunya cara untuk membawanya ke alam fisik adalah melalui tindakan. Butuh waktu lama bagi saya untuk memahami ini. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa pemikiran positif sudah cukup, bahwa visualisasi sudah memadai. Tetapi pikiran tanpa tindakan ibarat menyalakan api dan tidak menambahkan kayu, ia akan padam. Tindakanlah yang memicu energi kreatif alam semesta. Ini adalah sinyal yang mengatakan, saya siap. Dan ingat, ini bukan sembarang tindakan. Ini adalah tindakan sadar, tindakan selaras, tindakan terinspirasi. Banyak orang bekerja sepanjang hari, tetapi mereka tidak bertindak secara sadar. Mereka sibuk, tetapi mereka tidak menciptakan. Tindakan sejati lahir dari keadaan keputusan, bukan keputusasaan. Ia tenang, teguh, dan konstan. Ini seperti menanam benih dengan keyakinan bahwa ia akan bertunas. Anda tidak perlu menggali tanah setiap hari untuk memeriksa apakah ia tumbuh. Anda hanya terus menyiramnya. Begitulah cara kerja energi tindakan. Ia menuntut kepercayaan, bukan ketergesaan. Saya ingat dengan jelas kali pertama saya memutuskan untuk bertindak tanpa menunggu kesiapan. Itu terjadi ketika saya meninggalkan dinas pemadam kebakaran di Toronto. Pada saat itu saya tidak memiliki jaminan. Tidak ada rencana sempurna. Saya hanya memiliki satu ide dan satu keputusan. Dan keputusan itulah yang menuntun saya untuk membuka perusahaan pembersih pertama saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis, tidak memiliki pendidikan formal maupun pengalaman apapun. Tetapi saya memiliki keyakinan teguh bahwa saya bisa belajar di sepanjang jalan, dan saya berhasil. Pada tahun pertama, bisnis saya menghasilkan lebih dari $100,000. Bukan karena saya beruntung, tetapi karena saya akhirnya memahami bahwa alam semesta memberi penghargaan kepada mereka yang bergerak. Sains juga mengonfirmasi hal ini. Peneliti di Universitas Stanford menemukan bahwa tindakan mendahului motivasi. Ini berarti Anda tidak perlu merasa termotivasi untuk bertindak. Anda perlu bertindak untuk merasa termotivasi. Ketika Anda mengambil langkah pertama, otak Anda melepaskan dopamin, neurotransmitter kesenangan dan pencapaian. Pelepasan kimiawi ini menghasilkan rasa kemajuan, dan kemajuan memicu motivasi. Dengan kata lain, momentum tidak datang sebelum tindakan. Ia datang sebagai konsekuensinya. Dan begitulah cara Anda menciptakan siklus gerakan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun ada sesuatu yang memisahkan mereka yang bertindak dari mereka yang hanya berencana. Komitmen. Kebanyakan orang mengacaukan minat dengan komitmen. Mereka mengatakan ingin berubah tetapi hanya selama itu nyaman. Mereka menginginkan kesuksesan tetapi tanpa menyerahkan apapun. Mereka menginginkan kebebasan tetapi tidak ingin meninggalkan zona nyaman mereka. Dan alam semesta tidak merespons niat yang setengah-setengah. Ia merespons energi komitmen total. Ini seperti melompat dari tebing, tahu bahwa Anda akan membangun sayap dalam perjalanan ke bawah. Itulah iman sejati, bukan percaya ketika segalanya sudah pasti.
tetapi mengambil langkah bahkan ketika belum ada pijakan yang terlihat. Setiap kali Anda bertindak, sesuatu berubah di dalam diri Anda. Kepercayaan diri tumbuh, keraguan berkurang, dan ketakutan kehilangan cengkeramannya. Karena tindakan adalah penawar ketidakpastian, tidak ada rasa takut yang bertahan dari gerakan. Ketika Anda bergerak, energi mengalir, dan ketika energi mengalir, alam semesta menyelaraskan diri. Saya telah melihat ini terjadi ratusan kali pada orang-orang yang memulai tanpa mengetahui persis kemana harus pergi. Seorang wanita yang menghadiri salah satu pelatihan saya mulai menerapkan prinsip ini dengan cara sederhana. Ia memutuskan untuk bertindak setiap hari, bahkan jika itu sesuatu yang kecil. Awalnya, tujuannya adalah melunasi utang. Dalam beberapa bulan, ia tidak hanya bebas utang, tetapi juga mulai menarik peluang bisnis yang belum pernah ia pertimbangkan. Semua itu karena ia memahami bahwa alam semesta tidak memberi penghargaan pada niat. Ia memberi penghargaan pada arah. Jika sampai sekarang Anda merasakan sesuatu bergerak di dalam diri Anda, jika pesan ini membangkitkan energi baru, inilah saatnya untuk mengubah perasaan menjadi gerakan. Berlangganan sekarang klik suka dan jadilah bagian dari ruang pertumbuhan ini. Saya ingin Anda bersama saya di setiap langkah perjalanan ini, karena bersama-sama kita akan melanjutkan perjalanan ini, bukan tentang informasi, melainkan tentang transformasi. Apa yang perlu Anda lakukan hari ini bukanlah menunggu, melainkan memulai satu langkah, satu gerakan, satu keputusan. Mungkin kecil, mungkin tampak tidak signifikan, tetapi alam semesta tidak mengukur ukuran tindakan. Ia merespons niat di baliknya. Dan ketika Anda mengambil langkah pertama itu dengan keyakinan, pintu-pintu mulai terbuka dengan cara yang logika tidak akan pernah bisa jelaskan. Hidup tidak merespons keraguan, ia merespons keyakinan. Dan ketika Anda benar-benar berkomitmen, ketika Anda memutuskan untuk bertindak, tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menghentikan apa yang sudah dimulai di dalam diri Anda. Rasa takut adalah kekuatan yang menarik. Ia memiliki kekuatan untuk melumpuhkan bahkan pikiran-pikiran paling cemerlang dan menyebabkan seluruh impian mati bahkan sebelum mereka lahir. Ia halus, menggoda, dan menampilkan diri dalam begitu banyak bentuk sehingga terkadang Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya. Terkadang ia datang menyamar sebagai kehati-hatian, sebagai kewaspadaan, sebagai perencanaan. Lain kali ia datang terselubung sebagai akal sehat. Anda berkata pada diri sendiri, mungkin ini bukan waktu yang tepat, mungkin saya harus menunggu sedikit lebih lama, mungkin saya perlu mempersiapkan diri lebih baik. Tetapi di balik setiap mungkin terdapat perasaan yang sama, rasa takut akan kegagalan, rasa takut dihakimi, rasa takut tidak cukup baik, rasa takut kehilangan apa yang sudah Anda miliki. Dan ironisnya adalah, rasa takut muncul justru ketika Anda akan tumbuh. Ia adalah penjaga ambang batas antara siapa dirimu dan siapa yang bisa menjadi dirimu. Setiap kali Anda mendekati sesuatu yang penting, sesuatu yang dapat memperluas hidup Anda, rasa takut muncul untuk menguji keputusan Anda. Dan jika Anda mendengarkannya, jika Anda membiarkan diri Anda diyakinkan olehnya, Anda kembali ke zona nyaman Anda dan menyebutnya keamanan. Tetapi keamanan hanyalah stagnasi yang menyamar sebagai stabilitas. Tidak ada yang berkembang dalam stagnasi. Saya mempelajari ini dengan cara yang sulit. Ketika saya memutuskan untuk meninggalkan dinas pemadam kebakaran, saya memiliki kehidupan yang stabil, penghasilan tetap, rutinitas yang terprediksi, tunjangan, rasa hormat. Itu adalah jenis keamanan yang kebanyakan orang habiskan hidupnya untuk mencapainya. Tetapi di dalam diri saya, sesuatu berteriak. Saya tahu saya tidak menjalani potensi saya sepenuhnya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih besar menanti saya. Tetapi rasa takut berkata kepada saya, bagaimana jika itu salah? Bagaimana jika kamu kehilangan segalanya? Ada malam-malam tanpa tidur, terjebak antara rasa takut untuk tetap tinggal dan rasa takut untuk pergi. Sampai saya menyadari satu hal, rasa takut tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Rahasianya bukanlah menunggu keberanian datang, melainkan bertindak meskipun ada rasa takut itu.
Pada hari itu, saya menandatangani surat pengunduran diri saya. Saya ingat melihat kertas itu dan merasakan jantung saya berdebar kencang. Itu tampak gila, dan mungkin memang begitu. Tapi apa artinya hidup tanpa sedikit kegilaan? Keputusan itulah yang menempatkan saya pada jalur baru, jalur yang sepenuhnya mengubah kisah hidup saya. Saya tidak siap, saya tidak tahu apa yang akan datang, tetapi saya tetap mengambil langkah itu. Dan hal yang menarik adalah, seiring saya melangkah, rasa takut berkurang. Ia tidak menghilang, tetapi ia kehilangan kekuatannya untuk mengendalikan saya. Rasa takut hanyalah energi, dan energi dapat diubah. Ketika Anda belajar menggunakan rasa takut sebagai bahan bakar, ia menjadi kekuatan yang mendorongmu. Bayangkan sebuah roket, ia membutuhkan tekanan untuk menembus atmosfer. Dengan cara yang sama, rasa takut adalah tekanan yang mendahului pertumbuhan. Ketika Anda merasakan rasa takut, itu adalah tanda bahwa Anda meninggalkan wilayah yang akrab, dan di luar wilayah itulah hal-hal luar biasa terjadi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Cambridge menunjukkan bahwa dengan menghadapi situasi yang menantang secara sadar, otak menciptakan koneksi saraf baru yang memperluas persepsi seseorang tentang kemampuan. Dengan kata lain, setiap kali Anda melakukan sesuatu dengan rasa takut, Anda secara harfiah menjadi lebih kuat. Yang melumpuhkanmu kemarin menjadi hal yang alami besok. Dan itulah siklus pertumbuhan. Rasakan, bertindak, berkembang. Masalahnya adalah, banyak orang menghindari proses ini. Mereka percaya bahwa dengan menghindari rasa takut, mereka melindungi diri sendiri. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa harga dari pelarian ini sangat tinggi. Itu adalah hilangnya evolusi mereka sendiri. Pekerjaan yang tidak Anda tinggalkan, proyek yang tidak Anda mulai, percakapan yang Anda hindari, semuanya adalah rasa takut yang menyamar sebagai rasionalitas. Dan semakin Anda memberi makan rasa takut, semakin ia tumbuh. Ia menjadi dinding tak terlihat yang menjebak Anda dalam kehidupan yang sudah tidak lagi sesuai denganmu. Ada suatu waktu ketika saya percaya keberanian adalah hadiah yang disediakan untuk sedikit orang, tetapi saya menyadari bahwa itu hanyalah keterampilan yang terlatih. Setiap kali Anda menghadapi rasa takut, bahkan dalam dosis kecil, Anda menguatkan otot keberanian. Dan seiring waktu, apa yang dulunya tampak tidak mungkin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Saya telah melihatnya terjadi pada begitu banyak orang selama bertahun-tahun. Wirausahawan yang memulai dari nol, orang tua yang memutuskan untuk mengubah karier, individu yang meninggalkan hubungan yang beracun, yang menghadapi penyakit, yang membangun kembali diri mereka dari ketiadaan. Dalam setiap kisah itu ada rasa takut, namun ada pula keputusan, dan itulah yang mengubah segalanya. Keputusan itu sendiri. Rasa takut akan selalu berusaha meyakinkan Anda bahwa lebih aman untuk menunggu, tetapi yang tidak dikatakannya adalah bahwa menunggu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan yang juga punya konsekuensi. Sebab, selagi Anda menunggu momen yang tepat, hidup terus berjalan. Waktu tidak berhenti. Dan risiko sebenarnya bukan terletak pada tindakan, melainkan pada tetap berdiam diri. Jadi ketika rasa takut datang, dan itu pasti akan datang, jangan melawannya. Bernapaslah, sadari keberadaannya, dan tetaplah bertindak. Jadikan itu sebagai tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Sebab rasa takut hanya muncul ketika ada sesuatu yang penting untuk diraih. Ia adalah penanda bahwa Anda sedang mendekati ekspansi diri. Dan setiap satu langkah yang Anda ambil, meskipun ada rasa takut, adalah sebuah deklarasi kekuatan. Ini adalah alam semesta yang mendengar Anda berkata, "Aku percaya." Orang-orang percaya bahwa untuk mengubah hidup mereka, mereka perlu mengambil langkah-langkah besar, membuat transformasi drastis, memutus segala sesuatu sekaligus. Namun, kekuatan sejati terletak pada tindakan-tindakan kecil yang berulang, dalam konsistensi yang sunyi, dalam disiplin tak terlihat dari kehidupan sehari-hari. Pikiran manusia diprogram untuk mencari hasil instan. Itulah sebabnya banyak yang menyerah, bahkan sebelum melihat tanda kemajuan pertama. Mereka ingin menanam hari ini dan memanen besok. Namun, pertumbuhan tidak mengikuti waktu yang tergesa-gesa. Ia mengikuti waktu ketekunan. Segala sesuatu di alam mematuhi prinsip ini.
Sebuah benih membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di kegelapan hingga ia dapat menembus tanah. Anda tidak bisa terburu-buru akan mekarnya sesuatu yang masih menciptakan akar. Dan hal yang sama berlaku untuk tujuan-tujuan Anda. Saya belajar bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari ledakan usaha besar, melainkan dari konsistensi tindakan-tindakan kecil. Orang-orang bertanya kepada saya apa rahasianya, dan saya menjawab, rahasianya adalah melakukan apa yang perlu dilakukan bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Sebab, mudah untuk bertindak saat Anda terinspirasi, sulit untuk mempertahankan energi yang sama ketika antusiasme memudar. Dan disitulah kebanyakan orang berhenti. Mereka mengacaukan berakhirnya kegembiraan dengan berakhirnya tujuan. Namun, tujuan sejati bertahan melewati kelelahan. Justru pada hari-hari ketika Anda tidak ingin melanjutkan, alam semesta mengamati Anda dengan lebih cermat. Ia ingin tahu apakah Anda benar-benar berkomitmen pada apa yang Anda minta. Ketika saya memulai perjalanan saya juga menginginkan hasil yang cepat. Saya ingin menghasilkan uang, mengubah hidup saya, mencapai kebebasan. Namun saya menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Setiap hari, saya melakukan satu hal kecil. Saya membaca satu halaman lagi. Saya menulis satu tujuan. Saya memberikan satu ceramah. Saya berbincang dengan seseorang yang bisa mengajari saya. Saya tidak melihat kemajuan instan, tetapi saya terus melanjutkan. Dan suatu hari, saya menoleh ke belakang dan menyadari seberapa jauh saya telah melangkah. Konsistensi telah membangun apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh ketergesaan. Ada sebuah penelitian dari Universitas Columbia yang membuktikan hal ini. Mereka mengikuti orang-orang yang mencari perubahan besar dalam profesional, finansial, dan pribadi dan menemukan bahwa mereka yang menerapkan tindakan kecil yang konsisten setiap hari memiliki peluang hingga 10 kali lebih besar untuk mencapai tujuan mereka dibandingkan mereka yang melakukan upaya intens dan sporadis. Sebab, otak merespons lebih baik terhadap pengulangan daripada intensitas. Setiap kali Anda mengulang suatu tindakan, Anda sedang memperkuat sirkuit saraf. Dan seiring waktu, sirkuit ini menjadi otomatis. Beginilah kebiasaan terbentuk dan perilaku berubah. Konsistensi menciptakan identitas. Ketika Anda melakukan sesuatu setiap hari, bahkan untuk waktu singkat, Anda mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang bertindak, bukan sebagai seseorang yang menunggu. Ini mengubah segalanya. Sebab otak Anda perlu percaya pada versi baru diri Anda sebelum dunia dapat mencerminkannya. Ini adalah proses internal yang mendahului setiap pencapaian eksternal. Saya ingat seorang pria yang saya temui di salah satu seminar saya. Ia memiliki impian sederhana, membuka bisnisnya sendiri. Selama bertahun-tahun ia mencoba segalanya, tetapi selalu menyerah di tengah jalan. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk menerapkan prinsip konsistensi. Alih-alih mencoba melakukan segalanya sekaligus, ia berkomitmen untuk mengambil hanya satu langkah setiap hari, satu panggilan telepon, satu tugas riset, satu percakapan, satu bacaan. Tidak ada yang muluk-muluk, tetapi ia melakukannya setiap hari. Dalam 12 bulan, gerakan kecil yang konsisten itu telah membangun sesuatu yang kokoh. Bisnis yang ia impikan telah berjalan, dan lebih dari itu, ia telah berubah sebagai pribadi. Apa yang dulunya merupakan mimpi yang jauh, kini menjadi cara hidup. Konsistensi adalah pelatihan iman. Sebab Anda terus melanjutkan bahkan tanpa melihat hasil instan. Dan inilah ujian sejati dari alam semesta, untuk melihat apakah Anda mampu bertindak tanpa jaminan, gigih tanpa tepuk tangan, terus percaya ketika tidak ada yang tampak berubah di sekitar Anda, namun sesuatu berubah di dalam diri Anda. Dan ketika Anda berubah secara internal, dunia mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi baru Anda. Menarik untuk mengamati bahwa kebanyakan orang melebih-lebihkan apa yang bisa mereka lakukan dalam 1 minggu dan meremehkan apa yang bisa mereka bangun dalam 1 tahun. Mereka ingin mengubah segalanya sekaligus. Dan ketika tidak bisa, mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak cukup baik. Namun jika saja mereka mempertahankan langkah, jika saja mereka mempercayai prosesnya, mereka akan melihat kekuatan akumulatif dari pengulangan. Kemenangan-kemenangan kecil setiap hari menciptakan energi yang seiring waktu
berubah menjadi hasil luar biasa. Oleh karena itu, jangan meremehkan kekuatan dari apa yang dilakukan dalam keheningan. Kekuatan yang membangun kerajaan adalah sama dengan yang membangun kebiasaan. Hidup tidak berubah dalam satu lompatan besar. Ia berubah dalam langkah-langkah kecil harian, diulang dengan iman dan kesabaran. Sebab, sementara banyak yang menunggu momen yang tepat untuk bertindak, mereka yang bertindak sedikit setiap hari mengubah waktu menjadi sekutu. Dan pada akhirnya, waktu selalu menghargai mereka yang konsisten. Segala yang Anda alami hari ini adalah konsekuensi langsung dari kisah yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Kata-kata yang Anda gunakan untuk menggambarkan diri Anda membentuk pengalaman yang Anda tarik. Pikiran adalah cermin, dan ia memantulkan persis apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Dan yang paling menarik adalah bahwa kebanyakan orang tidak pernah mempertanyakan narasi mereka sendiri. Mereka mengulang frasa yang mereka dengar sejak kecil, "Saya tidak beruntung. Di keluarga saya segala sesuatunya sulit. Uang adalah masalah. Saya selalu terlambat. Saya tidak bisa berubah." Dan tanpa menyadarinya, mereka mengubah frasa-frasa ini menjadi perintah yang dipatuhi oleh alam bawah sadar dengan setia. Sebab alam bawah sadar tidak berdebat, ia hanya menjalankan. Apa yang Anda katakan tentang diri Anda menjadi perintah yang diupayakan oleh otak dan alam semesta untuk dipenuhi. Selama bertahun-tahun, saya juga terjebak dalam kisah yang terbatas. Saya berkata bahwa saya tidak cukup baik, bahwa saya tidak punya pendidikan yang memadai, bahwa saya tidak mengenal orang yang tepat. Dan coba tebak, hidup menunjukkan kepada saya bukti harian bahwa itu benar. Sebab, dunia selalu mengonfirmasi apa yang Anda yakini. Ketika Anda menyatakan sesuatu dengan keyakinan, sistem aktivasi retikuler Anda, jaringan neuron yang bertanggung jawab menyaring informasi relevan, mulai mencari bukti untuk mendukung keyakinan tersebut. Jika Anda percaya dunia ini sulit, Anda hanya akan melihat hambatan. Jika Anda percaya peluang ada di mana-mana, Anda akan mulai melihatnya dengan jelas. Dunia tidak berubah. Yang berubah adalah apa yang Anda mampu lihat di dalamnya. Dan ini kuat tetapi juga berbahaya. Sebab, kebanyakan orang hidup dengan menceritakan kisah-kisah keterbatasan. Mereka mendefinisikan diri mereka berdasarkan masa lalu, kegagalan, oleh keadaan. Mereka berkata, "Saya begini karena masa kecil saya sulit. Saya begini karena tidak ada yang membantu saya. Saya begini karena selalu sulit bagi saya." Namun, kebenarannya adalah tidak ada yang terjadi yang mendefinisikan siapa Anda, hanya apa yang Anda yakini tentang apa yang terjadi. Anda mungkin pernah mengalami rasa sakit, penolakan, kehilangan, kegagalan. Namun jika Anda memilih untuk percaya bahwa ini membuat Anda lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap, seluruh narasi Anda berubah. Dan ketika narasi berubah, takdir Anda pun berubah bersamanya. Saya melihat ini terjadi berkali-kali. Saya ingat seorang pria yang mendekati saya setelah satu ceramah. Ia bercerita bahwa ia tumbuh di lingkungan miskin, dikelilingi oleh orang-orang negatif. Ia telah bekerja selama 20 tahun di pekerjaan yang ia benci dan percaya bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Ketika saya bertanya mengapa ia masih di sana, ia menjawab, "Karena di keluarga saya tidak ada yang pernah beruntung. Kami selalu begini." Saya menatapnya dan berkata, "Anda terjebak dalam kisah yang tidak Anda tulis, tetapi yang terus Anda ulangi." Itu menyambar dirinya seperti sambaran petir. Dia terdiam sesaat lalu bertanya, "Bagaimana jika saya bisa menulis yang lain?" Saya tersenyum dan berkata, "Itulah yang seharusnya Anda lakukan." Beberapa bulan kemudian, saya menerima surat darinya. Ia telah berganti pekerjaan, memulai bisnis, dan untuk pertama kalinya, merasa menjadi pemilik hidupnya sendiri. Yang ia lakukan hanyalah mengubah kisah yang ia ceritakan kepada dirinya sendiri. Pikiran percaya pada semua yang Anda katakan berulang kali. Itulah mengapa afirmasi memiliki kekuatan yang begitu besar. Tetapi tidak cukup hanya mengatakannya. Anda perlu merasakan bahwa itu benar. Ketika Anda mengatakan, "Saya makmur" dengan emosi yang tulus, Anda sedang memprogram ulang koneksi di otak Anda. Penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa pengulangan afirmasi positif yang disertai emosi mengubah pola saraf dan menciptakan sinapsis baru
yang terkait dengan kepercayaan diri dan optimisme. Dengan kata lain, setiap kali Anda mengubah cara Anda berbicara tentang diri sendiri, Anda secara harfiah sedang mendesain ulang otak Anda untuk kesuksesan. Kisah yang Anda ceritakan juga membentuk emosi Anda. Jika narasi Anda adalah seorang korban, Anda akan hidup dalam keadaan tidak berdaya yang konstan. Jika narasi Anda adalah seorang protagonis, Anda akan hidup dalam keadaan berdaya. Ini seperti menonton film yang sama dengan naskah yang berbeda. Peristiwanya mungkin sama, tetapi bagaimana Anda memposisikan diri sepenuhnya mengubah alur cerita. Dan keindahan hidup adalah Anda bisa menulis ulang naskah itu kapan saja. Tidak peduli berapa lama Anda telah mengulang kata-kata yang sama. Perubahan dimulai saat Anda memutuskan untuk menceritakan kisah baru, kisah keberanian, kelimpahan, dan pertumbuhan. Jadi, tanyakan pada diri Anda sekarang, kisah apa yang saya ceritakan pada diri sendiri? Apakah itu kisah kemungkinan atau keterbatasan? Apakah itu kisah yang mendorong Anda maju atau membuat Anda terpaku pada masa lalu? Sebab pada akhirnya, yang mendefinisikan hidup Anda bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan apa yang Anda yakini tentang apa yang terjadi. Keyakinan itu lahir dari kisah yang terus-menerus kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Kabar baiknya, jika satu kisah sudah membawamu sampai titik ini, kisah baru bisa membawamu kemanapun. Cara kamu memulai harimu menentukan arah seluruh hidupmu. Dan apa yang akan aku sampaikan ini mungkin terdengar sederhana. Tetapi, jika kamu menerapkannya dengan disiplin, ini akan mengubah tidak hanya pagimu, tetapi juga seluruh takdirmu. Selama bertahun-tahun, aku mengamati sebuah pola di antara orang-orang sukses yang kukenal. Mereka punya satu kesamaan. Mereka menguasai 1 jam pertama di hari mereka. Kebanyakan orang bangun tidur dan langsung terhubung dengan kekacauan. Bunyi alarm, notifikasi, berita, dan berbagai kekhawatiran. Bahkan sebelum kaki mereka menyentuh lantai, mereka sudah mulai bereaksi. Dan ketika hari dimulai dengan reaksi, ia akan berakhir dengan kelelahan. Karena saat otak terpapar stimulus mendesak segera setelah bangun, ia akan memasuki mode bertahan hidup. Dan mereka yang hidup dalam mode bertahan hidup tidak berkreasi. Mereka hanya melawan. Tetapi aku tidak ingin kamu hanya memahaminya secara intelektual. Aku ingin kamu mengalaminya sendiri. Dan itulah mengapa aku ingin mengajukan sebuah tantangan kepadamu. Selama 7 hari ke depan, berkomitmenlah pada ritual ini. Hanya 7 hari. Saat kamu bangun tidur, jangan sentuh ponselmu selama 10 menit. Duduklah, bernapaslah, dan tanyakan pada dirimu, siapa yang aku pilih untuk menjadi diriku hari ini? Visualisasikan harimu berjalan dengan sempurna. Lihat dirimu bertindak dengan percaya diri, membuat keputusan dengan jelas, menghadapi tantangan dengan ketenangan. Rasakan apa yang akan kamu rasakan jika semua ini sudah terjadi sekarang. Izinkan dirimu merasakan emosi itu bahkan sebelum hari dimulai. Dan jika kamu melakukan ini selama 1 minggu, aku jamin kamu akan merasakan perbedaannya. Jika kamu melakukannya selama 30 hari, kamu tidak akan pernah lagi memulai pagi dengan cara lain, karena tubuh dan pikiranmu akan mulai mengasosiasikan momen koneksi ini dengan kondisi kekuatan. Dan begitu otak merasakan manfaat emosional dari kebiasaan baru, ia akan mulai menginginkannya. Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif yang membuat pola baru ini menjadi alami. Selama bertahun-tahun, aku menerapkan prinsip ini pada diriku sendiri dan pada orang-orang yang kubimbing. Aku melihat para pengusaha bangkit dari kekacauan mental dan mendapatkan kembali kejelasan dalam keputusan mereka. Aku melihat orang-orang yang cemas mulai merasakan kedamaian tepat setelah bangun tidur. Aku bahkan melihat pernikahan berubah karena tindakan sederhana memulai hari dengan kehadiran penuh mampu mengurangi konflik dan meningkatkan empati. Semua ini terjadi hanya karena 10 menit kesadaran penuh sebelum dunia mulai menarikmu ke segala arah. Sejujurnya, kesuksesan tidak terjadi dalam lompatan besar, melainkan dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Dan ini adalah satu pilihan yang bisa mengubah segalanya. Karena saat kamu memulai hari dengan kendali, kamu akan mengakhiri hari dengan tujuan.
Dan tujuan adalah bahan bakar yang membuatmu tetap di jalur yang benar, bahkan ketika dunia mencoba mengalihkan perhatianmu. Jadi, besok pagi saat jam alarmmu berbunyi, ingatlah apa yang kamu dengar saat ini. Jangan sentuh ponselmu, duduklah dalam keheningan, bernapaslah, dan tanyakan pada dirimu, apa yang ingin aku ciptakan hari ini? Dan setelah melakukan itu, bertindaklah seolah-olah kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya, rahasianya bukanlah menunggu dunia berubah untuk merasa baik. Rahasia sebenarnya adalah merasa baik untuk mengubah dunia. Dan semuanya dimulai saat kamu memutuskan untuk memulai harimu dari dalam keluar. Kekuatan untuk mengubah area apapun dalam hidupmu ada di tanganmu setiap harinya. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap keputusan kecil yang kamu buat di pagi hari adalah benih yang ditanam di masa depanmu. Dan mungkin saat ini ada seseorang yang kamu kenal yang perlu mendengar ini. Seseorang yang lelah melawan keadaan dan hanya butuh dorongan kecil untuk mengingat bahwa mereka masih bisa memilih awal yang baru. Bagikan video ini kepada orang itu. Ini bisa jadi persis apa yang mereka butuhkan untuk mengubah arah hidup mereka sendiri. Terima kasih telah menemaniku sejauh ini, telah menginvestasikan waktu ini untuk dirimu sendiri dan untuk energi yang kita bagikan di momen ini. Tetaplah konsisten, terapkan setiap langkah, setiap refleksi, karena begitulah perubahan mengukuh. Dan ingat, aku akan menunggumu di video berikutnya.